Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat semua, para viewers, para subscribers semuanya, channel Wasilah Guru, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah dari segala penyakit, virus, wabah. Amin. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah sembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetap mengalirkan pahala dalam kondisi yang serba dikurangin ini ya. Pertemuan dikurangin, tapi jangan menjadikan sebuah alasan tidak ngaji. Jangan dijadikan alasan kita malas untuk belajar, ya. Mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, belajar sekolah, ilmu-ilmu pengetahuan, itu semua mempunyai nilai ibadah, insya Allah, ya. Perangi kebodohan kita dengan cara belajar dan mengaji. Tetap semangat ya, tetap semangat. Baik, pada kesempatan saat ini insya Allah saya akan membahas kitab Akhlaq lil Banin, juz awal, bab ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul waladi ma'aqaribihi. Adab seorang anak laki-laki beserta kerabatnya. Al-waladul aqil al-mahbubu, bermula seorang anak laki-laki yang berakal dan mencintai. Yahtarimu aqoribahu, menghormati aqoribahu pada kerabatnya si walad. Jadi si walad ini sudah berakal ya, sudah balik, ya, artinya sudah balik di sini. Ini si walad ini menghormati dan mencintai kerabatnya. Siapa saja kerabatnya si walad ini? Contohnya ya, mithla jad wal jaddah, kakek neneknya. Wal ammi wal ammah wal khali wal khalah, dan om dan tantenya, encang encing. Ya, tantenya, pamannya, bibinya. Wa yuhibbuhum katsira, dan dia mencintai kerabatnya itu dengan cinta yang begitu besar. Li'annahum yuhibbunahu aydan, karena keluarganya pun, kerabatnya si walad ini pun sama-sama mencintai, sama-sama menyayangi si walad. Jadi si walad menghormati dan menyayangi kerabatnya juga sebaliknya. Wa yuhibbuna walidayhi, dan kerabatnya pun mencintai kedua orang tua si walad tersebut. Wa yurdi aqaribahu daiman, dan ridho kerabatnya juga, ya, selalu ridho kerabatnya. Kenapa suka ridho? Suka rela atau ridho si kerabatnya pada si walad ini. Biayam tasila awamirahum, karena si walad ini selalu mengikuti perintah kerabatnya. Nurut, kalau dinasehati nurut gitu ya. Manut sama kerabatnya, dinasehatin yang baik-baik, nurut sama kerabatnya. Makanya si walad ini disukai sama kerabatnya si walad ini. Wa yuzurahum waqtan ba'da waqtin, dan si walad ini suka menjenguk sewaktu-waktu ya, khususan fil a'yad, khususnya pada hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, misalnya hari raya besar lah, seperti misalnya acara-acara di rumah di omnya, misalnya ada acara, dia hadir ya. Au maridhu ahadukum, dan jika ada yang sakit di salah satu kerabatnya, si walad ini suka menjenguk. Au ulida lahu mauludun, atau ada yang melahirkan seorang anak, nah si walad ini jenguk juga. Au qadima min safarin, atau ada yang datang dari bepergian. Nah si walad ini suka datang juga menjenguk
saudaranya yang sudah pergi jauh, misalnya ada yang pergi umroh, ya, kemudian pulang lagi ke Indonesia. Nah, si walad ini jenguk, datang. Wa yafraha idza farahu, dan jika ada keluarganya yang bahagia, kerabatnya yang sedang merasakan bahagia, maka si walad ini merasakan bahagia. Misalnya pamannya dapat rezeki, ya, kemudian si pamannya beli mobil misalnya, ya, beli mobil. Nah, si walad ini ikut bahagia. Wa yahzana idza hazanu wa yahzana idza hazinu, dan si walad juga merasakan sedih jika ada keluarganya yang sedih, ikut prihatin, ya. Ada di antara keluarga kita misalnya yang tertimpa saat ini, ya, misalnya mudah-mudahan kita Allah jaga, tertimpa musibah seperti saat ini, sakit, kena COVID misalnya, ya. Nah, si walad ini ikutan prihatin dengan cara mendoakannya, berbagi sembako, ya. Alhamdulillah di MTS Yasmin sudah ikut partisipasi, ya, untuk membagikan sembako kepada para keluarga wali murid yang terkena wabah virus ini. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah dapat berkahnya, amin. Ya. Wala yusi al-adaba ila ahadin minhum, dan tidak berakhlak atau beradab yang jelek kepada siapapun. Nah, si walad ini tidak mempunyai sifat yang jelek, akhlak yang jelek kepada siapapun. Kepada keluarganya tidak, kepada teman-temannya juga tidak. Li'anna dzalika yughdhibullah wa yughdhibu walidayhi wa qaribahu. Karena jika kita mempunyai sifat yang jelek, akhlak yang jelek, adab yang jelek, ya, sudah pasti Allah akan marah, Allah murka. Dan bukan hanya Allah saja, tapi kedua orang tuanya juga marah, saudaranya juga marah. Kenapa? Karena akhlaknya tidak baik. Nah, bagian yang ketiga, yuhibbul walad al-aqil aidan, ya. Anak laki-laki tersebut juga menyayangi keluarganya, aulad aqribihi, anak-anak, ya, anak-anak dari kerabatnya. Misalnya si om punya anak gitu, anaknya 3. Si om yang pertama punya anak 3, om yang kedua punya anak 1. Nah, ini si walad ini berteman dengan anak-anaknya juga. Fayal aba ma'ahum, dan maka bermain si walad tersebut beserta anak-anak kerabat tersebut. Wa yas'alu anhum idza lam yarahum, dan si walad ini suka ditanyain gitu, ya, suka ditanyain sama anak-anak kerabatnya kalau nggak ikut bermain sama mereka. Wala yastarihu fi waqtin nuzhah, ya. Dan si walad ini tidak, apa namanya di sini, ya, si walad ini tidak wala yastarihu itu tidak istirahat fi waqtin nuzhah, pada waktu piknik. Jadi waktunya piknik, waktunya main, ya main, istirahatnya nanti gitu, setelah main, setelah bersenda gurau, bercengkrama beserta kerabatnya. Jadi jangan sampai yang lain pada bersenang-senang, ini malah bersedih, ini malah istirahat. Nah, jangan, ya. Kemudian wa yuhibbu ayyusa'idahum idza ihtaju ila syai'in, dan si walad ini juga suka menolong kepada anak-anak kerabatnya itu jika ada yang membutuhkan sesuatu. Nah, si walad ini juga suka nolong kepada anak-anak si omnya, anak-anak tantenya, ya. Anak-anak uanya ditolong sama si walad. Dan begitu juga anak-anak si omnya juga sama-sama nolong kepada si walad. Jadi saling tolong menolong. Wala yukhasimahum aw yuqati'ahum, dan si walad ini tidak pernah membentak kepada kerabatnya ataupun kepada anak-anak kerabatnya, dan juga tidak memutuskan tali silaturahim kepada kerabat si walad tersebut. Aw yu'abbisa fi wujuhihim, dan si walad ini tidak cemberut, ya, tidak menunjukkan
muka masam. Jadi kalau ketemu saudaranya enggak gitu. Kan ada zaman sekarang nih ya, anak-anak sekarang itu lebih ke gadget, handphone, game, Mobile Legend. Ya, lagi musim apalah sekarang lah ya. Jadi ketika ada saudaranya datang, "Assalamualaikum." Dia lagi main game, "Assalamualaikum." Dijawab salamnya tapi sambil main game, dibaca salamnya tapi sambil main game. "Assalamualaikum." Salam. Tadu tanggung. Nah, ya. Itu fokusnya ke handphone, bukan ke saudara yang datang atau ke tamu yang datang. Malah dicemberuti. Nah, ini kurang bagus dan tidak bagus ya. Jangan diulangi lagi. Nah, si walad ini tidak seperti itu. Dia tetap tersenyum. Fi wujuhim, dalam wajahnya itu selalu ketika ada yang datang senyum. Ya. Bal ya betasima wa yafraha idza sadafahum. Bahkan si walad ini selalu tersenyum ketika berpapasan dengan siapa saja, terutama terhadap saudara-saudaranya, kerabatnya. Wa yatakallama ma'hum bikalamin jamil. Dan si walad ini berkata dengan perkataan yang baik, ya, perkataan yang bagus terhadap kerabatnya dan anak-anak kerabatnya. Bagian yang keempat, al-waladu alladzi yuhsinu ila aqaribihi. Nah, si walad ini selalu berakhlak baik terhadap kerabatnya. Ya'ishu mustarihan. Jika si walad ini selalu berbuat baik terhadap kerabatnya, dia hidupnya itu akan merasa bahagia, akan merasa nyaman. Wa yukathirullahu rizquhu, dan Allah akan banyakkan rezekinya. Rezekinya siapa? Si walad. Wa yutawilu umrahu, dan akan memanjangkan Allah umrahu, umurnya si walad. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi bagian yang keempat ini adalah kesimpulan dari awal sampai akhir itu ya. Jadi kalau kita berbuat baik, berakhlak yang baik terhadap kerabat kita, terhadap anak-anak kerabat kita, terutama umumnya terhadap semuanya, ya, maka Allah akan menyamankan hati kita, menenteramkan hati kita. Kemudian Allah akan banyakkan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya. Amin. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kitab Akhlak lil Banin ini, dari juz awal bab ke-19 ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu alam biswab. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.